Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Alumaira dengan NIM 21032111000157. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas penyuluhan pertanian dengan judul Penyuluhan Pertanian Komoditas Singkong di Kabupaten Pamekasan sebagai komoditas unggulan. Oke, kita masuk ke slide pertama, yaitu kondisi wilayah. Pamekasan memiliki luas wilayah sebesar 79.230 hektar. Menurut data BPS, luas lahan komoditas singkong di Pamekasan sendiri sebesar 1.446 hektar dengan total rata-rata produksi 23.358 ton. Nah, jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan pada bulan September 2020 dari hasil SP 2020 adalah sebanyak 850.057 jiwa. Nah, potensi sektor pertanian yang besar juga dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk dan penggunaan lahan Kabupaten Pamekasan sendiri. Ditinjau dari jumlah penduduk menurut mata pencaharian, sebagian besar penduduk Kabupaten Pamekasan bekerja di sektor pertanian. Nah, dalam hal ini bekerja sebagai petani, yaitu sebesar 413.080 jiwa dari total jumlah penduduk yang sebesar 566.557 jiwa. Nah, dengan kata lain, 72,9% jiwa dari total jumlah penduduk itu sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Nah, ada juga salah satu komoditas yang terkenal di Pamekasan, yaitu komoditas singkong atau ubi kayu. Nah, ada hasil produksi dari singkong atau ubi kayu yang terkenal, hasil olahan. Nah, itu namanya keripik teteh. Jadi terbuat dari singkong yang ditumbuk seperti itu, lalu kemudian dijadikan keripik. Selanjutnya, nah, masalah-masalah yang dihadapi nih dalam komoditas singkong ini. Yang pertama itu kurangnya SDM atau sumber daya manusia, karena saat ini tuh sudah jarang yang mau menanam singkong gitu. Udah jarang yang menanam singkong sehingga bahan bakunya pun sulit untuk membuat olahan seperti keripik teteh seperti itu. Jadi diharapkan makin banyak lagi orang-orang yang mau menanam singkong. Memang ada beberapa kendala seperti iklim dan semacamnya ya, cuman kita berharap dapat menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut. Yang kedua, kurangnya promosi produk-produk yang terbuat dari singkong gitu, karena sekarang udah zamannya milenial, jadi makanan-makanan tradisional itu udah banyak yang tersingkir gitu istilahnya dengan makanan-makanan modern seperti pizza dan lain-lain, atau makanan-makanan cepat saji gitu. Nah, kemudian saya lanjut ke tujuan. Untuk tujuan sendiri, yang pertama ini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sudah jelas ya, dari diadakannya penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kedua adalah untuk mengajak generasi milenial untuk mau terjun ke pertanian demi kelangsungan pangan di masa depan. Nah, karena dilihat dari masalah yang tadi ya, kurangnya SDM gitu. Jadi di sini saya harap dengan adanya penyuluhan ini bisa menarik minat para generasi muda untuk mau terjun ke pertanian, terutama komoditas singkong ini gitu, untuk melestarikan tradisional juga dengan gaya-gaya modern gitu. Jadi dengan bisa misalnya menggunakan media sosial seperti itu. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya itu yang pertama meningkatkan harga jual produksi hasil olahan singkong
uh, yang jelas dengan meningkatkan kualitas ya dari bahan baku itu sendiri, sehingga harga jualnya itu nanti bakal jadi lebih tinggi gitu. Yang kedua adalah meningkatkan promosi produksi hasil olahan singkong khas Pamekasan agar dapat bersaing di pasar Indonesia pastinya. Jadi bukan hanya di sekitaran Pamekasan aja, tapi juga bisa ke daerah-daerah luar sekitarnya, bahkan kalau bisa nasional seperti itu. Yang ketiga dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hasil singkong itu sendiri. Supaya di tujuan yang pertama yaitu harga jual produksi tinggi, maka kita harus meningkatkan kualitas hasil produksi singkong itu sendiri. Oke, kita lanjut ke cara mencapai tujuan. Yang pertama, pasti memberikan penyuluhan terhadap generasi milenial untuk mau mengembangkan komoditas singkong, karena singkong merupakan komoditas unggulan yang ada di Pamekasan pastinya. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan tentang teknologi agar dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, bukan hanya dari mulut ke mulut atau pasar tradisional aja, di pasar tradisional maksudnya, tapi juga ya dari media sosial, karena sekarang sudah zamannya modern ya, dan semua orang memakai media sosial gitu. Jadi menurut saya media sosial ini salah satu media yang penting dalam promosi olahan komoditas ini gitu. Dan yang mencapai tujuan yang terakhir adalah dengan menyusun rencana penyuluhan tentunya. Seperti yang pertama itu pemberian materi penyuluhan, latihan dan kunjungan, terus langsung praktek lapang supaya bisa mengasah skill petani langsung, dan juga nanti ada evaluasi dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Lanjut ke materi penyuluhan, ini mungkin ada beberapa poin ya materi yang akan mungkin diberikan saat penyuluhan pertanian. Yang pertama tentunya pemberian materi tentang bagaimana nih cara menanam singkong yang baik sehingga nanti bisa menghasilkan kualitas singkong yang baik gitu, sehingga nanti harga jualnya tuh bisa lebih tinggi. Yang kedua adalah pemberian materi tentang pentingnya teknologi dalam promosi hasil singkong. Seperti yang tadi kita bahas ya, media sosial itu sangat penting, teknologi apalagi itu sangat penting untuk mendukung kemajuan pertanian di Indonesia, khususnya di Pamekasan ini ya, dengan komoditi singkong yang ada. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya SDM, karena yang kita tahu gak banyak ya orang yang mau menanam singkong ini, sehingga bahan baku untuk olahannya itu sedikit gitu, karena udah jarang yang mau menanam singkong ini. Jadi gimana caranya kita bisa mengajak masyarakat termasuk generasi milenial untuk mau menanam singkong ini. Dan yang terakhir pentingnya peran lembaga pertanian seperti kelompok tani dan lain-lain ya, itu merupakan materi penyuluhan yang akan diberikan seperti itu. Nah, terakhir nih, dari semua poin-poin tadi dicapai rekomendasi. Nah, ini rekomendasi dari saya sendiri itu dengan peningkatan pengetahuan tentang teknologi informasi serta cara menanam singkong yang baik. Jadi memanfaatkan teknologi untuk menanam singkong yang baik. Selain itu juga memanfaatkan media sosial yang merupakan bagian dari teknologi untuk pemasaran juga. Dan yang terakhir, memaksimalkan penyuluhan antar kelompok tani agar melahirkan berbagai kegiatan kelompok tani seperti itu. Jadi semakin banyak kelompok tani yang diberikan penyuluhan, maka akan semakin banyak juga gitu yang tertarik untuk menanam komoditi singkong ini, sehingga bisa berkembang gitu. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.